Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adam Bawasakiki dengan nomor NIM 24.92.0621. Untuk bab 1 pendahuluan, latar belakang. Perkembangan ekonomi modern dewasa ini telah menjadikan manajemen sebagai kunci dalam menentukan keberhasilan suatu perusahaan. Manajemen berfungsi dalam mengelola memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang sistematis dan struktur untuk memastikan setiap aspek operasional berjalan dengan efisien dan efektif, sehingga mampu bersaing dalam dunia ekonomi yang semakin ketat. Salah satu konsep fundamental dalam pendekatan yang sistematis dan accounting controlling fungsi-fungsi tersebut tidak hanya menjadi kerangka kerja dalam merancang strategi organisasi, tetapi juga beberapa dalam memastikan pelaksanaan rencana sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Namun walaupun telah banyak teori yang dibahas dalam literatur ekonomi dan manajemen, implementasi POAC ini seringkali menghadapi berbagai kendala. Misalnya kurangnya perencanaan yang matang atau lemahnya pengendalian yang menyebabkan penyimpangan dari rencana awal organisasi. Selain itu, perusahaan lingkungan bisnis yang semakin dinamis seperti digitalisasi, globalisasi, dan krisis ekonomi menuntut organisasi untuk lebih adaptif dalam menerapkan konsep-konsep manajemen. Ketidakmampuan organisasi dalam beradaptasi ini bisa berakibat fatal bagi organisasi. Contoh seperti kasus Kodak yang mengalami kepailitan pada tahun 2012 direncanakan tidak menahan arus digital dan cenderung berinvestasi dengan gegabah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Darussalam, NIM saya 24920674. 1.2 Rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang dalam poin sebelumnya, maka terdapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama, apa itu POAC? Yang kedua, apa saja komponen dalam sistem POAC? Yang ketiga, kegiatan apa saja yang termasuk di dalam setiap elemen POAC? Yang keempat, bagaimana POAC diimplementasikan di PT Indofood CPB sukses makmur. Bab 2 pembahasan. Pengertian POAC. POAC atau singkatan dari Planning, Organizing, Accounting, dan Controlling adalah 4 fungsi dasar dalam manajemen. Konsep ini pertama kali dikemukakan oleh George R. Terry dalam bukunya Principle of Management dan menjadi kerangka kerja penting dalam pengelolaan organisasi untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Konsep ini lebih sering digunakan karena lebih sesuai dengan setiap tingkat manajemen. Perkenalan, nama saya Bian Mardansyah, NIM saya 24920641. Kegiatan POAC. Setelah membahas mengenai definisi dari komponen POAC, penulis akan menjabarkan contoh nyata dalam implementasi POAC itu sendiri. Contoh kegiatan nyata dalam komponen POAC adalah 1. Planning. Adapun yang termasuk dalam kegiatan planning adalah A. Menentukan tujuan dan target bisnis yang ingin dicapai. B. Merancang strategi untuk merealisasikan tujuan dan target tersebut. C. Mengidentifikasi dan menentukan sumber daya yang dibutuhkan. D. Menetapkan standar atau indikator keberhasilan untuk mengukur pencapaian tujuan dan target bisnis. Contoh sederhananya adalah pada awal tahun, perusahaan A menetapkan RKAP dengan menargetkan EBITDA pada tahun buku tersebut mencapai angka 30% dari pendapatan. Untuk mencapai hal tersebut, salah satu rencana atau strategi perusahaan A di bidang marketing adalah dengan membeli naming station MRT Haji Nawi dengan panjang kotak selama 5 tahun. 2. Organizing. Kegiatan organizing atau perorganisasi meliputi A. Mengalokasikan sumber daya, menentukan tugas, dan menetapkan produser yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan rencana. B. Membentuk struktur organisasi yang menggambarkan garis kewenangan dan tanggung jawab secara jelas. C. Melaksanakan proses rekrutmen, seleksi, pelatihan, serta pengembangan tenaga kerja atau sumber daya manusia. Contoh sederhananya adalah perusahaan B melakukan
restrukturasi organisasi dengan mengubah susunan divisi yang telah ada sebelumnya. Sebelumnya untuk divisi legal di perusahaan B hanya terdiri dari divisi legal saja. Tapi setelah restrukturasi, divisi legal tersebut memiliki beberapa subunit seperti legal administrasi, legal corporate, legal and complement, dan lain sebagainya. 3. Actuating. Adapun kegiatan yang merupakan yang termasuk actuating adalah A. Menerapkan proses kepemimpinan, pembimbing, dan pemberian motivasi kepada karyawan agar dapat bekerja secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan. B. Memberikan tugas serta penjelasan rutin terkait pekerjaan yang harus dilakukan. C. Mengkomunikasikan kebijakan yang telah ditetapkan. Contohnya adalah perusahaan C menerapkan sistem Best Staff of the Month, yang mana dengan sistem tersebut perusahaan akan memberikan hadiah kepada seorang karyawan yang terpilih. Dengan sistem tersebut, karyawan akan lebih giat bekerja dan tidak terbebani oleh tugas yang diberikan. 4. Controlling. Kegiatan yang termasuk dalam controlling meliputi A. Mengevaluasi pencapaian tujuan dan target bisnis berdasarkan indikator yang telah ditentukan sebelumnya. B. Melakukan klarifikasi dan perbaikan terhadap penyimpangan yang mungkin terjadi. C. Menyusun berbagai alternatif solusi untuk mengatasi masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Contohnya adalah perusahaan B menerapkan SOP kepada karyawan dalam menjalankan pekerjaan sehingga tidak mengganggu jalannya produksi dan dapat mencapai tujuan dan target bisnis yang telah ditentukan. Perkenalkan, nama saya Nur Afif Muhammad, NIM 24920637. Saya akan menjelaskan komponen POAC. Komponen dalam POAC dalam organisasi bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Berikut ini adalah gambaran singkat mengenai masing-masing elemen dari POAC. 1. Planning. Dalam bahasa Indonesia, planning berarti merencanakan dalam konteks POAC. Planning berarti proses yang berkaitan dengan upaya yang dilakukan oleh organisasi untuk mengantisipasi kemungkinan yang terjadi di masa depan serta menentukan strategi dan taktik yang sesuai dengan tujuan organisasi. Yang kedua, organizing. Organizing atau pengorganisasian didefinisikan oleh George R. Terry sebagai suatu perbuatan dalam melibatkan upaya untuk membangun relasi yang efektif antara sumber daya manusia. Yang ketiga, actuating. Komponen ini merupakan proses pelaksanaan program yang telah ditentukan dalam komponen planning. Yang keempat, controlling. Mengontrol atau controlling merupakan proses yang bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas yang telah dilalui dalam planning, organizing, dan accounting berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Lanjut, kegiatan PO. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Glenn Joshua, NIM 24920680. Di sini saya akan menjelaskan implementasi POAC di PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk. Yang pertama, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk adalah salah satu produsen produk konsumen bermerek yang mapan dan terkemuka di Indonesia. Didirikan pada tahun 2009, perusahaan ini merupakan bagian dari grup Indofood, salah satu perusahaan pangan terbesar di Indonesia. Lingkungan usaha perusahaan ini meliputi mie instan, dairy, makanan ringan, penyedap makanan, nutrisi, makanan khusus, dan minuman. Perusahaan ini terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau BEI dengan kode saham ICBP dan secara konsisten menjadi salah satu kontributor utama dalam sektor makanan dan minuman di Indonesia. Di balik keberhasilan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk dalam menguasai pasar pangan domestik dan global, pasti tidak terlepas dengan sistem POAC yang telah diterapkan dalam organisasi tersebut. Melalui strategi, POAC Indofood
CBP mampu mengelola sumber daya, menciptakan efisiensi, serta menjawab tantangan pasar yang terus berkembang. Kemudian berikut ini adalah penjabaran mengenai bagaimana POAC diterapkan dalam setiap aspek perusahaan. Yang pertama, 1. Planning. Tahap planning dalam PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menerapkan pendekatan perencanaan strategi bisnis yang menyeluruh dan terstruktur untuk meningkatkan penjualan serta mempertahankan daya saing di pasar. Kemudian organisasi. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk sendiri memiliki susunan organisasi yang terstruktur dan memiliki tupoksi yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian ada actuating. Dalam proses pelaksanaan strategi atau rencana, peran kepemimpinan yang kuat dan komitmen manajemen sangat menentukan keberhasilan implementasi strategi. Kemudian controlling. Pengendalian yang dilakukan oleh PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk salah satunya menggunakan sistem KPI atau Key Performance Indicator untuk memantau dan mengevaluasi pencapaian secara berkala. Kemudian kesimpulan. PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk berhasil menerapkan prinsip POAC, Planning, Organizing, Operating, dan Controlling secara efektif, yang menjadi kunci keberhasilan dalam meningkatkan penjualan, mempertahankan daya saing, dan menghadapi tantangan pasar. Dan yang terakhir adalah saran yang mungkin dapat diimplementasikan menurut penulis adalah PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk perlu menggunakan teknologi terbaru dalam melakukan proses POAC, seperti menerapkan big data dan AI untuk analisis yang lebih akurat.